Guys, apa jadinya jika teknologi yang dibuat untuk membantu manusia malah memperburuk keadaan? Karena kali ini, Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang ahli robotika yang sedang menguji sebuah boneka ciptaannya untuk menemani keseharian sang ponakan. Di tengah hari-hari bahagia, keadaan berubah menjadi buruk akibat boneka tersebut yang bisa mengirimkan orang-orang kembali ke alam barza. Bagaimana kisah selanjutnya? Dan selamat datang di channel JM27. You don't want to play? Pets, except that when you talk to them, they actually... Perpetual pets are... There's over 6 different pets to collect. Jelly bear. Katie, look. Pada awal film, terlihat sebuah keluarga yang sedang otw ke suatu tempat di tengah badai salju. Di saat kedua orang tua Katie sedang adu bacot, tiba-tiba... Oh my God! We can't just sit in the middle. How long is that gonna take? Scene selanjutnya ada seorang wanita yang bernama Gemma. Gemma merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan mainan canggih. Saat ini, Gemma dan kedua bestinya sedang merancang sebuah boneka yang ingin mereka launchingkan di perusahaan mereka. Namun dalam proses pembuatan boneka tersebut, masih banyak yang kurang. Okay. Oh, no. Shit! Hal itu membuat CEO dari perusahaan mereka murka dan ingin Gemma menghentikan proyeknya. Terlebih lagi untuk membuat boneka tersebut, dana kantor yang Gemma pakai sudah di luar nulur. Yeah, we talked about you putting it on ice. As in the boss, David? Well, I guess One moment. Sorry about the noise. I want the PES prototype on my... For this door! Merasa putus asa, Gemma pun mengemasi barang-barangnya dan akan segera pulang. Di tengah suasana galau, Gemma mendapat telepon dari IGD yang meminta Gemma untuk segera datang ke rumah sakit. Setibanya di sana, Gemma sangat terkejut melihat keadaan Katie. Insiden yang kita lihat di awal scene tadi membuat Katie kehilangan kedua orang tuanya dan diadopsi oleh bibinya Gemma. Setibanya di rumah Gemma, Katie merasa sangat sedih dan kesepian. Terlebih lagi Gemma belum memiliki skill untuk mengasuh anak. Namun Gemma berjanji kalau dia akan merawat Katie dengan kasih sayang dan akan selalu ada untuk Katie. Saat malam semakin poek, Gemma yang belum tidur mendengar tangisan Katie karena rindu dengan kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Gemma didatangi seorang psikolog yang kita sebut saja Salome. Di sini Salome datang untuk melihat keadaan Katie dan akan mengobati trauma yang Katie alami. Di tengah suasana canggung, Gemma terlihat tidak memperdulikan Katie. Hal ini membuat Salome ragu untuk memberikan hak asuh Katie kepada Gemma. Lantas, Salome memberitahu Gemma kalau Gemma tidak mampu maka hak asuh Katie akan diberikan kepada adik perempuan ayah Katie. Mendengar itu, membuat Gemma marah dan langsung membacoti Salome. Wait, did they contact you? It's no big deal, Gemma. Okay. Di sini Katie menunjukkan gambar yang ia buat kepada Gemma. Di sini tanpa sengaja, Katie melihat sebuah robot ciptaan Gemma yang diberi nama Bruce. Tak ingin Katie sedih, Gemma pun memberikan tutorial untuk memainkan Bruce. Hey, Katie, what's up? I won't get freaked out.
Hal tersebut membuat Katie sangat-sangat bahagia dan ingin memiliki Bruce. Melihat Katie bahagia dan berharap bisa memiliki mainan seperti Bruce, membuat Gemma kembali bersemangat dan mulai merancang proyek yang ingin ia buat, yaitu boneka misterius yang ia beri nama Megan. Singkat cerita, boneka robot yang Gemma buat akhirnya selesai dan akan dilakukan uji coba dengan mendatangkan Katie sebagai media untuk mengoperasikan Megan. Di sini Gemma meminta Katie untuk menaruh jaringan di leher Megan untuk mengaktifkan Megan. Lantas, Gemma mengungkapkan kalau setelah ini Megan akan mengenali Katie sebagai pengguna utama. Okay. I'm Katie. Well, anyway, it looks good on you. Melihat pemandangan tersebut membuat David sangat-sangat terpukau dan langsung meng-ACC proyek yang Gemma buat untuk segera dilaunchingkan sebanyak mungkin dengan harga yang sebanding dengan 1 unit Tesla. Mendengar itu membuat Gemma dan kedua bestinya bahagia. This is exciting. I want you all to remember this moment. The new Model 3 generative. And over here, all of Aunt Gemma's clothes. I have to use a coaster. Coasters help to avoid water. Hari-hari Katie selalu bersama Megan dan kehadiran Megan membuat Katie bahagia dan mulai melupakan insiden yang telah menimpa keluarganya. Occupied, and she'll never run. That's logic. Said Tweedledee. Hands. We're lucky He's an excellent listener. this guy told them that the Singkat cerita, salah satu bestie Gemma yaitu Brenda meminta Gemma untuk membatasi waktu Katie dengan Megan. Takutnya peran semua orang tua akan digantikan Megan. Mendengar itu, membuat Gemma bad mood dan langsung membacoti Brenda. Di tengah adu bacot, Megan secara diam-diam mulai memasukkan semua informasi yang ada di muka bumi dan menjadi semakin pintar. Doing that. Shit, she's still pairing. bring auxiliary internet data on deck I meant at a later point. is the end of life. Holy The shit. total. Megan. Yes, Gemma. Hal ini membuat mereka terkejut dan merasa aneh. Beberapa hari kemudian, terlihat Katie yang sedang asik bermain sambil dipantau Megan. Di sini anak panah milik Katie hilang. Setelah ditelusuri oleh Megan, ternyata ada di halaman dekat sang tetangga bacot. Tanpa berlama-lama, Megan pergi ke sana untuk mengambilnya. Lalu, yang terjadi... Insiden itu membuat Gemma panik dan marah. Di sini terlihat tatapan Megan yang mulai aneh terhadap sang tetangga. I have to tell you to keep your dog off my property. For you, Celia. Gemma. Saat malam poek, Megan yang sudah menyimpan dendam kepada si nenek peot mulai meneror jigong miliknya dan mengirimkan jigong ke alam barja. Keesokan harinya, si nenek yang stres akibat tidak menemukan jigong mulai mencarinya dan mencurigai Gemma. Di sisi lain, terlihat David yang akan memperkenalkan Megan kepada CEO-CEO yang lainnya agar segera dilaunchingkan. Tanpa diduga, saat Megan dan Katie mulai bercerita, Katie malah merindukan sang ibu. Menurut Katie, ingatan tentang kenangannya bersama sang ibu perlahan menghilang. Hal itu membuatnya sangat-sangat sedih. Dengan penuh kasih sayang, Megan mulai menenangkan Katie dan menghibur Katie. And I remember that my parents were dead. I can't hear. That was pretty funny. We're very far.
Melihat fenomena itu membuat semua orang yang ada di sana terbawa suasana hingga bersedih. Setelah itu, Tuan Frankie memanggil Gemma dan mengatakan kalau dirinya akan menyetujui proyek yang Gemma buat. Untuk itu, David akan menyiapkan semuanya. Dalam waktu 2 minggu ke depan mereka akan mendatangkan banyak orang dan akan mempresentasikan Meghan untuk segera dilaunchingkan. Dengan senang hati, Gemma pun mau. Singkat cerita, Gemma memberitahu Kedi kalau dia akan memasukkan Kedi ke salah satu sekolah. Hal itu Gemma lakukan agar Kedi bisa bersosialisasi dan memiliki banyak teman. Mendengar itu, membuat Kedi bad mood dan tidak mau karena menurut Kedi, Meghan sudah cukup untuk menemani dan membantunya belajar. Di saat sedang menasihati Kedi, Meghan malah membacoти Gemma dan mengeluarkan semua alibi-alibi yang sudah ia program dari Google. Hal itu membuat Gemma emosi dan meminta Meghan untuk tidak ikut campur. Or maybe you don't have any specific. There's no wrong answer. And yet, that's what happened. You made her cry. Keesokan harinya, Kedi yang akan bersekolah di tempat outdoor tidak mau turun dari mobil kalau tidak dengan Meghan. Takut Kedi tantrum, si guru yang melihat itu mengizinkannya. Di sini Kedi dipertemukan dengan seorang bocah belangsat bernama Brandon. Brandon merupakan seorang murid yang sudah dewasa karena terlambat masuk sekolah. Saat diminta untuk pergi mengumpulkan buah aneh, Brandon malah menyakiti Kedi dan tanpa diduga, Meghan tiba-tiba ada di sana dan menyaksikan semua itu. Is she yours? She's a robot. Make her say something. Melihat keberadaan Meghan membuat Brandon penasaran dan ingin bermain dengan Meghan. Bagaikan bocil FF, Brandon malah mencuri Meghan dan membawa Meghan masuk ke hutan. Ketika sedang menyiksa Meghan, tiba-tiba Ow! Let go! Grow up to be bad men. naas sekali. Brandon si anak jai langkung langsung dikirimkan ke alam barja oleh Meghan. Insiden itu membuat Gemma mencurigai Meghan. Dewey! Saat malam poek, si tetangga poet terlihat sedang mencari keberadaan Jigong. Tak lama kemudian, terdengar suara Jigong dari balik gudangnya. Si nenek yang sudah merindukan Jigong dengan secepat kilat langsung mengeceknya. Ternyata itu ulah Meghan yang menyamar sebagai Jigong. Lalu, yang terjadi... Oh my god, apakah Meghan ini boneka psikopat? Kejadian tersebut membuat Gemma semakin mencurigai Meghan. Di sini Gemma mulai memeriksa semua dokumen rekaman Meghan. Namun baru satu video yang Gemma nonton. Rekaman tersebut tiba-tiba error dan saat bersamaan Meghan muncul di hadapan Gemma. Sleep. Occupational hazard. No, of course not. There's something you wanna ask. Merasa Meghan mulai berbahaya, Gemma memutuskan untuk membawa Meghan ke kantornya dan menjauhkan Meghan dari Kedi. Saat dalam perjalanan, Kedi yang emosi jiwa menjadi tantrum dan sangat kasar. Ketika Kedi dipertemukan dengan ahli psikolog, sikap Kedi menjadi kasar dan berteriak layaknya anak kesurupan. Tak ingin Kedi menjadi tantrum, Gemma berusaha menenangkan Kedi. Let go! It's okay. Could You you? made it real good on Gemma. Tamparan Kedi membuat Gemma sadar dan menasihati Kedi. Di sini Gemma berjanji untuk segera mengembalikan Meghan, juga memberitahu Kedi kalau dirinya akan membesarkan Kedi dengan kasih sayang seperti yang diberikan ibu Kedi. Mendengar itu membuat Kedi tenang dan Gemma pun mengantarkan Kedi untuk kembali ke rumah. Di tengah keadaan poek, hari perlauncingan Meghan pun tiba. Di sini semua telah disiapkan David dan David pun mengundang banyak orang untuk memperkenalkan Meghan. Sebelum kembali ke rumah,
Gemma menelpon Brenda dan memberitahu Brenda untuk jangan dulu meluncurkan Megan karena Gemma akan memperbaiki beberapa program yang rusak di dalam tubuh Megan. Sementara itu, terlihat Brenda dan Boban yang sedang memeriksa kerusakan Megan. Ternyata telepon Gemma sudah Megan kendalikan. Ketika sedang memeriksa program milik Megan, tiba-tiba lampu yang ada di sana mati. Merasa kalau itu merupakan ulah Megan, Brenda meminta Boban untuk melepaskan semua colokan yang ada di tubuh Megan. Lalu, tiba-tiba selesai membuat Brenda dan Boban poek, Megan keluar dari sana dan meneror David. What are you doing? Megan? Oh shit! Oh my god, naas sekali. David bangsat malah dikirimkan ke alam barzah bersama sekretarisnya. Semua orang yang melihat mayat David sangat-sangat terkejut dan kena mental. Di sini Megan berhasil meninggalkan kantor Gemma dan bergegas pulang ke rumah. Di sisi lain, Gemma yang sudah pulang ke rumah meminta Kedi untuk segera tidur. Ketika akan masuk ke kamarnya, Gemma merasa aneh dan tiba-tiba muncullah Megan. Elsie, respond. What are you doing? Oh, really? Is that where we... Di sini Megan sangat marah karena sudah memisahkan dia dengan Kedi. Menurut Megan, dialah orang yang berhak untuk menjaga dan membesarkan Kedi. Jadi Gemma jangan ikut campur. Siapapun yang berani menyakiti Kedi, maka Megan tidak segan-segan untuk mengirimkan mereka ke alam barzah, termaksud Gemma. Mendengar semua itu, membuat Gemma tidak ikhlas dan langsung memukul Megan dengan gelas. Di sini terjadilah adu mekanik antara mereka. Setelah melakukan berbagai cara untuk menghentikan Megan, semuanya sia-sia. Di saat Megan akan mengirimkan Gemma dengan akan menusuknya menggunakan pulpen, Kedi datang dan menghentikan semua itu. Di sini Megan berusaha membujuk Kedi, namun Kedi yang sadar kalau Megan bukanlah manusia, memutuskan untuk melawan Megan menggunakan Bruce. Setelah tadi dihancurkan, Megan tak kunjung tumbang dan mulai menyerang Kedi. Dengan sekuat tenaga, Gemma berusaha menghentikan Megan. Tepat pada waktunya, Kedi berhasil menumbangkan Megan dengan mencucuknya menggunakan neptang. Oke guys, sekian dari film Megan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.